Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. kembali dengan Budi Rajo dan Adi Indrayanto dari Pusat Mikroelektronika Elektronika. ITB dan Stay ITB. Nah, ini saya bawa sesuatu nih agak aneh nih. Boxnya ini Boxnya doang. boxnya isinya doang. Ada nih, ini sini Iya, adalah laptop. Nah. Ini laptop apa nih? Kok saya ini ada Laptop laptopnya, ada i5. logo-logonya nih. Pak Adi, ini laptop apa nih Pak Adi? Ya, jadi ini laptop kita kerjasama nih ya. Kita kerjasama sama Intel, pemilik teknologi dan chipnya. Kerjasama dengan Axio yang Nih. yang punya merek lah ya, yang ngejualin gitu punya merek. Nah, kita membantu membuat motherboardnya itu di Indonesia. Ya. Nah, itu. Makanya gambarnya motherboard gitu kan. Gambar motherboard. Jadi tempat laptopnya. Nah ini kan saya pernah dengar tuh ya istilahnya namanya laptop merah putih. Nah ini laptop merah putih yang disebut laptop merah putih itu ini gitu. Kenapa laptop merah putih? Kalau di Jawa itu kan kalau ada sesuatu yang baru kan harus pakai tuh. Tahu nggak bubur merah putih? Merah putih karena Indonesia. Kalau kita sama lah kayak gitu. Kalau kita Itali merah putih. Sedang abang gitu kan apa namanya? Bubur abang sama apa ya? Putih apa ya? Putih ya. Kalau Itali apa ya, hijau ada hijaunya ya. Iya. Tapi sebenarnya nama itu diberikan oleh Pak Dirjen Dikti yang untuk Prof Nizam membuat untuk program meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi dalam mendesain dan membuat laptop komputer secara umum agar industri dalam negeri itu terbantukan dalam meningkatkan kandungan lokal. Oke. Sebentar. Tujuannya adalah supaya industri dalam negeri bisa membuat ini. Buat laptop. Jadi bukan yang buat, mendesain juga. Mendesain juga ya? Iya. Oke. Maunya begitu. Iya. Nah jadi kalau kita pakai laptop kan biasanya kan banyak kan tuh laptop yang langsung import. Iya diimport ya. Jadi kita jadiin pasar aja gitu kan ya. Iya. Jadi kita nggak mau jadi pasar, tapi kita juga ikut berperan lah ya dalam ini. Bukan nggak mau. Kita mau jadi pasar dan produsen gitu lah. Produsen ya. Bukan negara sendiri masa dijadiin pasar masa kita nggak dapat ikutan sedikit di industri. Paling nggak kita tunjukkan bahwa kita bisa bikin gitu. Kalau nggak nanti bidangnya Pak Budi dan bidangnya kita jadi saya manfaat gitu kan. Ini aja pedagang aja ya. Jadi pedagang buat ini. Jadi bidang elektronika nggak perlu kalau kita nggak bisa bikin kan. Iya. Gitu kan. Laptop merah putih yang dibuat di laptopnya ini apanya sekarang? Ini yang tadi. Tadi ya. Jadi kita buat motherboardnya ya. Jadi kita motherboardnya. Jadi kalau perakitan kita sudah lama bisa. Gampang lah perakitan. Walaupun nggak gampang juga, tetap harus ada ilmunya gitu ya. Ada SOP-nya, ada pengujiannya, ya kan, burn test, ada apa namanya, debugging juga ada gitu. Jadi maksudnya kalau dia bilang merakit gampang, ya gampang juga gitu. Tapi oke lah. Yang ini bisa dikatakan semua orang bisa belajar. Kalau buat rakitnya kayak gitu itu nanti kayak mainan anak-anak tuh yang melengkung gitu. Laptopnya agak ini kenapa laptopnya kayak kapal gitu. Jadi gini kayak Lego lah, kayak Lego lah. Lego kan juga nggak susah amat kan, tapi juga nggak gampang juga kan, tetap harus tahu. Nah, mulai turun ke komponen, masuk ke dalam, mulai rada kompleks. Masuk ke ini kalau nggak ada industrinya yang sudah mapan di Indonesia nggak bisa kita. Belajarnya lama. Paling nggak ya 3 tahun lah. Jadi kita turun dari, bukan turun ya, mulai mendalami lagi. Kalau ingin pertamanya merakit itunya aja, sekarang masuk ke jeroannya. Iya, komponen. Yang paling kunci adalah motherboard kan. Kita buat motherboard. Motherboard itu kunci. Ini yang dasarnya itu di dalamnya itu. Nah, yang makanya di gambarnya ini kayak gini jadinya gitu. Ini komponen-komponen di sini. Jadi di motherboard itu adalah apa ya, di dalamnya mesinnya kali ya, mesin ini jeroannya ini. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa apa-apa. Ya sebelum nggak ada yang lain juga nggak bisa. Tapi kalau nggak ada display kan masih bisa lah ya. Bisa di remote masih bisa. Gitu. Tapi kalau udah nggak ada motherboardnya ya udah nggak ada gitu, nggak ada cangkangnya aja gitu. Jadi. Dan yang sebetulnya yang teknologi tinggi itu memang di motherboard. Nah ini yang didukung oleh pemilik teknologi Intel. Gitu. Oke. Ini berapa lama? Pengembangannya? Pengembangan laptop. Ini berapa lama nih penelitiannya? Udah berapa lama? Kalau itu roadmap-nya kita dari tahun 2021. Jadi program laptop merah putih itu dimulai oleh Dikti ya, Ristek Dikti waktu itu ya, tahun 2021. Di mana pada saat itu sudah ada kebutuhan
laptop dalam jumlah besar untuk pendidikan, sampai jutaan. Tapi itu udah mulai dari tahun 2020 pada saat COVID kan. Waktu COVID itu kan orang pada susah sekolah kan. Sekolahnya harus online lah, online dan harus ada laptop kan. Kalau pakai smartphone kan work from home kalau sekolah apa deh? Work from home. Work from home kan kalau sekolah. Oh ya, school from home lah. School from home gitu ya. Nah, pada saat itu kebutuhan laptop jadi meningkat, tetapi pada saat itu kebanyakan laptop mesti impor. Nah, pemerintah concern dong. Ini jumlahnya banyak. Kebutuhan yang butuhkan. Berapa? Dari survei yang dilakukan oleh Dikti sendiri ya, bukan Dikti, Diknas ya. Diknas sendiri itu sekitar 20 juta student itu nggak punya akses ke laptop. Dari total 66 juta. Dan sebagian hanya bisa mengakses kadang-kadang. Jadi tidak dimiliki oleh si user. Oh, berbagi sama keluarga ya. Atau sama sekolah gitu kan. 20 juta bayangin. 20 juta tuh. Berarti kalau misalnya satu tahunnya sejuta, 20 tahun. Iya, 20 juta itu ini ya sebagai perbandingan ya, penduduk Singapura itu paling cuma 5, 6, 7 juta. Jadi itu lebih gede dari Singapura, 3 kali lebih gede dari Singapura. 20 dan itu 20 juta juga bukan berarti itu total jumlah kebutuhan laptop di Indonesia, enggak. Itu hanya untuk pendidikan aja. 20 juta, ya kan. Nah, ini kemarin ada kebutuhan pemerintah beli 1 juta lebih. Kan besar tuh. Itu 1 juta laptop itu bisa digunakan untuk menggerakkan industri dalam negeri. Sebenarnya kalau pemerintahnya concern. Kebetulan ada concern di Diktinya kan. Wah, ini kan harusnya perguruan tinggi yang punya bidang elektronika ini bisa dong harusnya. Nah, terus kami ada beberapa perguruan tinggi ya, ada ITB, ada UGM, ada ITS, ada UI, ada TELU itu diminta untuk cobalah kalian mempelajari bagaimana cara ini dikembangkan di Indonesia. Dapat dana kita. Tapi ya benar-benar lah belajarnya. Kami terus mendekati kan pemilik teknologi. Ya kan, kan belum tentu mau juga kan. Akhirnya tuh baru terjadi dukungan MOU tuh tahun 2023. Lama juga ya. Kita mulai 2021 loh. Pertama kita mulai merakit dulu. Coba merakit bersama industri, kita kerja banyak merek-merek lokal terutama ya. Kalau mereka asing kan nggak mau lah ya, mereka udah punya pasar perakitannya sendiri. Kalau pasar Indonesia gede, tetap di ASEAN Indonesia lebih gede. Di luar negeri aja lah. Iya di luar. Nah, tetapi kan merek-merek lokal ini kan milik bangsa sendiri lah ya. Dia mau lah. Dia mulai merakit di lokal gitu kan. Ya banyak mereknya macam-macam lah. Perlu disebutin merek nggak usah. Nggak usah. Nanti kalau disebutin siapa tuh dapat sponsor. Kayak kopi kan. Netral ya, supaya kita netral supaya teman-teman bisa mendukung lebih banyak lagi lah gitu ya. Sip ya. Jadi nanti laptop merah putih. Nah, ini laptopnya keren. Jadi laptop harus koreksi sedikit. Laptop merah putih itu bukan merek laptop. Bukan mereknya. Tapi program. Nah, banyak orang salah. Nanti di sininya ini kebetulan ada mereknya juga nih. Nah, yang kalau dibuka dalamnya itu ada gambar merah putihnya. Ada siap. Ini ya. Ini intinya ya. Kita buka dulu aja, dibuka dulu. Coba kita lihat kita download. Kan bukanya agak ribet tuh kan. Banyak banget dibuka. Nah, jadi harusnya unboxing di sini. Unboxing di sini, Sini aja. Ada itunya soalnya ini. Iya, enggak apa-apa. Oke, kita unboxing aja lah, unboxing nih sambil kelihatan. Tadi apa nih? Nah, ininya enggak usah. Kita lihat dulu kan. Ini beneran unboxing ini maksudnya. Unboxing bener ya. Beneran ada. Saya pikir nggak boleh karena terlalu ribet nanti kan. Nah, tuh ada macam-macam ribet, ada kiri kanannya. Tapi kita tidak mereview kualitas dulu ya. Kan kita cuma ini dulu ya. Nanti ada videonya lain kali lagi ya. Lain kali lagi yang kita mau. Boleh direview nanti kalau udah. Nanti kapan-kapan ya. Ini ada kegiatannya nih. Kelihatan ya ada merah putihnya, ada PME gitu kan. Ya, Pusat Mikroelektronika. Tentu merek mitra kita juga ada dong di sini kan. Tapi nggak tahu boleh apa nggak sih? Ya boleh lah. Boleh, ini ya. Nah, ini mitra kita. Kita bermitra dengan berbagai merek kok. Kebetulan ini yang Axio. Yang Axio ya. Siap. Nah, motherboardnya sudah buat di Indonesia. Mungkin nanti ada yang nanya, wah kualitasnya pasti jelek gitu kan. Ntar dulu ya. Gua berani jamin. Nanti kita jamin. Jepang quality. Jepang quality. Nanti ada di video yang lain kita bahas tentang ini motherboard. Karena industrinya industri memang milik Jepang, tapi di Indonesia ini gitu. Hebat lah ya. Jadi gini, kira-kira gini, kalau industri itu nggak ada di Indonesia, susah. Lama prosesnya. Kita butuh belajar 3 tahun lah. Dan siapa yang mau investasi? Yang saya agak sedih adalah itu industri sudah ada di Indonesia sudah lama, tetapi
Nggak ada yang memanfaatkan gitu loh. Itu yang bikin kami sedih. Nanti kita itu industri udah banyak. Tahu jumlahnya berapa? Ya misalnya kayak gini, di atas 10. Tadinya saya pikir cuma 1 aja. Nggak ada. Dan di Jawa Barat paling banyak. Batam ada. Jawa Barat ada paling banyak Jawa Barat, ya kan? Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Tapi cuma 4 area itu aja. Siap. Ya nggak apa-apa lah, untuk lumayan lah ya. Kalimantan belum ada, Sulawesi Sumatera belum ada. Nanti kita buat. Ini kan baru berapa juta. Investasi lumayan besar, kan mesin-mesin ini banyak. Nanti setelah ini kan nanti habis ini ada AI-nya di dalamnya segala macam. Entar lah kita lihat. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya kemampuan membuat laptop. Industrinya sudah ada, ekosistem industri sudah ada ya. Kita nggak bikin from the scratch ya. Udah ada, makanya cepet. Dalam waktu cuma 3 bulan bisa kita bikin. Nanti kalau yang mau ini ikutan ya. Nanti kita butuh banyak nih dari desainer skalanya orang besar, yang mulai dari IC designer segala macam, orang yang di bidang production segala macam. Pokoknya inilah ya. Nah, berikutnya setelah motherboard, apa yang kita bisa? Casing. Oh iya. Ada casing. Nanti ya. Casing. Kenapa casing? Kita punya industri casing plastik banyak di Indonesia yang dibesarkan oleh industri otomotif. Dia cuma belajar sedikit, ya setahun lah. Bisa dia bikin casing laptop. Plastik ya. Kita bicara plastik, bukan yang logam. Logam nanti belajar 2 tahun lah. Tapi bisa. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita coba? Harus mau dong. Siapa yang memulai? Kan itu pertanyaannya. Kalau bisnis kan, gue lihat dulu lah. Udah berhasil, gue beli. Nggak berhasil, gue nggak mau nanggung. Nah, berarti risiko. Risiko itu sebetulnya kan kalau gini itu adanya peran pemerintah ya. Iya, harus sama perguruan tinggi lah. Ya, perguruan tinggi di luar negeri juga gitu kan. Riset-riset itu selalu didanai oleh pemerintah kan, untuk hal-hal yang berisiko itu memang didanai oleh pemerintah. Nanti yang lain-lainnya what next gitu. Setelah casing. Ya, jadi nanti ini udah ada ya, ini udah kita buktiin ya. Adalah industri casing. Tapi casing kita masih belajar. Ini contoh casing atau segitu. Nanti casing ya. Ini casing ya. Cuma yang ini nanti kita bahas di video yang lain ya. Oke. Nanti kita ada, tapi kita masih belajar yang ini. Siap. Nanti nggak apa-apa. Belum selesai. Buat ininya udah bisa, buat ini udah bisa. Nah, nanti kita tinggal berikutnya belajar. Apa nih? Baterai. Baterai bisa. Baterai bisa. Nanti kita ngobrolin lagi lah ya. Nanti kita jadi kayak BYD ya. Itu doakan dong, amin dulu. Ya, gitu BYD itu kan merek. Iya, maksudnya kita nggak mau jadi merek. Kalau kami mendukung industri teknologinya, brand owner di Indonesia, siapapun. Jadi siap, kita di belakang lah. Siap. Kita dapur. Kenapa? Karena ini kan teknologi. Ya kan? Teknologi itu pasti membutuhkan sumber daya manusia yang dekat dengan perguruan tinggi. Karena ini kan teknologi tinggi ya. Pokoknya kita siap mendukung gitu ya. Pak Adi juga siap mendukung ya. Siap. Selamat berjumpa kembali nanti di video yang berikutnya lagi yang terkait dengan teknologi ini. Sehat-sehat semuanya ya. Oke.